Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Azam Ahmad Syarif dari kelas 8B. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kelancaran rezeki maupun kesempatan pada kali ini. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai pergaulan remaja dalam Islam atau bisa disebut pergaulan bebas. Nah, teman-teman, pergaulan bebas merupakan sesuatu yang marak terjadi saat ini. Pergaulan bebas dapat menjangkiti siapapun. Ini merupakan penyakit yang menyerang pribadi-pribadi labil seperti para remaja. Mereka mencoba apapun tanpa memedulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan, dan sosial hukum. Pergaulan bebas sendiri dapat diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti seks bebas, pemakaian narkoba, dan lain-lain. Remaja-remaja kita yang merupakan generasi penerus bangsa inilah telah dibudakkan dengan budaya-budaya barat yang bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batasan, tidak lagi mengenal mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diajarkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya, Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan adalah yang pertama, menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Di samping menutup aurat, pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat sehingga memperhatikan lekuk anggota tubuh dan juga tidak boleh tipis atau transparan. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan selama masih ada batas dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis yang harus dijaga jaraknya sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang dapat merugikan diri pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiga adalah setan. Mula saling berpandangan, lalu berpegangan dan akhirnya menjurus pada perzinaan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai dengan nafsu.
Tetapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi tidaklah apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangan sebagai firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya daripada memandang yang haram. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa memerintahkan agar laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya. Hakikat perintah ini mengandung hukum wajib. Lalu Allah menjelaskan bahwa yang demikian itu lebih suci dan lebih bersih lagi. Allah memerintahkan untuk menahan pandangan karena memandang kepada yang diharamkan, termasuk bagian dari zina. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak Adam pasti mendapat bagian dari zina yang tidak terelakkan. Keduanya mata berzina dan zinanya adalah memandang. Kedua telinga berzina dan zinanya adalah mendengar. Lisan berzina dan zinanya adalah berbicara. Tangan berzina dan zinanya adalah memegang. Kaki berzina dan zinanya adalah berjalan, dan hati menarik dan berangan-angan, lalu kemaluan membenarkan atau mendustakan itu. Muttafaqun alaihi, dan lafaz hadis dari riwayat Muslim. Disebut zina karena laki-laki merasakan nikmatnya memandang keindahan tubuh wanita. Pandangan itu masuk ke dalam hati orang yang memandang, sehingga hati seorang laki-laki terpikat dan membayangkannya. Maka timbul keinginan dan berusaha untuk melampiaskan keinginan syahwat kepadanya. Oleh karena itu, Allah melarang seorang laki-laki memandang wanita karena hal tersebut menimbulkan bahaya dan kerusakan sebagai dampak pergaulan bebas. Dan pergaulan bebas itu dilarang karena menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji, bahkan akan berakhir dengan suatu yang lebih buruk. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, kita harus menjauhi perbuatan zina dan membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan haramnya. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.